Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Real Madrid mengawali fase grup Liga Champions dengan kemenangan 3-1 atas Stuttgart di Santiago Bernabeu. Meski skor akhir tampak meyakinkan, jalannya pertandingan mengisyaratkan sejumlah hal yang patut dicermati. Stuttgart yang datang sebagai tim underdog mampu memberikan perlawanan sengit, memaksa Madrid bekerja keras sepanjang laga. Kemenangan ini tidak datang dengan mudah dan di balik 3 poin tersebut ada beberapa tanda bahaya yang muncul. Bagaimana sebenarnya Real Madrid dalam performa ini? Sebelum menyimak ulasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar lapangan hijau dari channel Starting Eleven Moment. Meskipun Real Madrid menang, pertarungan melawan Stuttgart jauh dari kata dominan. Stuttgart tampil percaya diri sejak menit pertama dan secara mengejutkan berhasil menguasai bola lebih lama daripada tuan rumah. Mereka bahkan berhasil mencatatkan 52% penguasaan bola, sebuah angka yang cukup mencengangkan bagi tim tamu yang bermain di Bernabeu. Madrid yang biasanya dikenal dengan dominasi penguasaan bola dan serangan cepat mereka, tampak kesulitan untuk menguasai ritme permainan. Stuttgart berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya di babak pertama dan nyaris membuka skor andai tidak ada Thibaut Courtois di bawah Mister Madrid. Meski akhirnya menang, permainan Madrid malam itu lebih mencerminkan tim yang bertahan dari serangan, bukan tim yang memegang kendali. Bintang yang paling bersinar di pertandingan ini bukanlah pemain depan seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior atau Rodrigo, melainkan penjaga gawang Thibaut Courtois. Kiper Belgia ini sekali lagi menunjukkan kualitasnya dengan melakukan 6 penyelamatan penting yang memastikan gawang Madrid tidak kebobolan lebih banyak. Tidak berlebihan rasanya jika kita menyebut Thibaut Courtois sebagai sang penyelamat Bernabeu malam itu. Dengan 6 penyelamatan krusial, kiper Belgia ini mengukuhkan statusnya sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Penempatan posisinya yang cermat, serta refleks yang luar biasa, memastikan Real Madrid tetap dalam permainan. Jika bukan karena Courtois, mungkin cerita yang kita bahas hari ini adalah kekalahan memalukan di kandang. Dalam sebuah wawancara pasca pertandingan, bahkan pelatih Stuttgart Sebastian Hoeneß tak segan memberikan pujian. Courtois tidak diragukan lagi adalah salah satu kiper terbaik di dunia dan ia membuktikannya lagi di laga ini, ujar Hoeneß. Madrid mungkin punya lini serang mematikan, tapi mereka juga memiliki tembok besar di bawah Mister. Courtois adalah alasan utama kami tidak bisa mencetak lebih banyak gol. Pernyataan yang tidak berlebihan, mengingat betapa seringnya Jamie Walling dan Enzo Milot menemukan peluang emas yang kandas di tangan Courtois. Kylian Mbappe menjalani debut Liga Champions-nya bersama Real Madrid dengan mencetak gol pembuka di awal babak kedua. Gol tersebut tentu saja menjadi sorotan, namun kontribusi Mbappe sepanjang pertandingan terbilang minim. Setelah mencetak gol, Mbappe jarang terlihat mengancam pertahanan Stuttgart secara konsisten. Meski mencetak gol, permainannya belum menunjukkan kolaborasi yang solid dengan Vinicius Junior dan Rodrigo. Dua penyerang muda yang juga menjadi harapan besar Madrid dalam skema serangan Madrid. Ketiganya tampak belum benar-benar padu. Mbappe dengan segala kemampuan individunya seharusnya bisa memberikan dampak lebih besar di lapangan. Namun permainan kolektif Madrid tampak belum menyatu sepenuhnya. Ketika Stuttgart menginjakkan kaki di Bernabeu, tak banyak yang memprediksi mereka akan memegang kendali permainan. Namun, Otto Hofstad datang dengan taktik agresif dan tak ragu menekan Madrid sejak menit pertama. Bahkan tim asal Jerman ini lebih banyak menguasai bola dan mampu menciptakan beberapa peluang emas yang membuat pertahanan Madrid kewalahan. Jamie Walling, Enzo Milot, dan Deniz Undav berkali-kali mengancam gawang Madrid.
Namun berkat penyelamatan Courtois, Madrid mampu bertahan. Permainan Stuttgart menunjukkan bahwa ada celah besar dalam sistem pertahanan Madrid. David Alaba yang cedera, serta Eder Militao yang masih belum sepenuhnya fit, membuat lini belakang Madrid tampak rapuh. Dani Carvajal yang biasanya beroperasi sebagai bek sayap, terpaksa dimainkan sebagai bek tengah dan Stuttgart bisa dengan cerdas mengeksploitasi celah ini. Berkali-kali mereka menyerang dari sisi kanan, memanfaatkan kelemahan ini. Gol Stuttgart yang dicetak oleh Deniz Undav menunjukkan betapa rentannya Madrid dalam situasi bola mati. Sedelan Undav di menit ke-68 menegaskan bahwa pertahanan Madrid bisa ditembus dengan mudah. Jika Stuttgart, tim yang relatif tidak diunggulkan, mampu melakukan ini, bagaimana dengan lawan yang lebih kuat di fase selanjutnya? Meski tampil tidak dominan, Real Madrid berhasil memenangkan pertandingan berkat 2 gol di menit-menit akhir dari Antonio Rudiger dan pemain muda Endrick. Rudiger mencetak gol kedua Madrid melalui sundulan dari tendangan sudut Luka Modric pada menit ke-83. Gol tersebut bukan hanya menegaskan betapa berbahayanya Madrid dalam situasi bola mati, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya kontribusi dari pemain belakang dalam skema permainan mereka. Sementara itu, Endrick, pemain muda berusia 18 tahun, mencuri perhatian dengan gol ketiganya di masa tambahan waktu. Tendangan spekulasi dari luar kotak penalti berhasil mengecoh kiper Stuttgart Alexander Nubel. Gol ini memberikan rasa aman bagi Madrid dan menutup laga dengan skor 3-1. Penampilan Endrick menjadi sorotan karena gol tersebut menjadikannya pemain termuda yang mencetak gol untuk Real Madrid di Liga Champions. Sebuah rekor baru yang ia raih di usia 18 tahun dan 58 hari. Kemenangan ini tentu menggembirakan bagi Real Madrid dan Madridista. Namun beberapa kelemahan yang terlihat jelas tidak bisa diabaikan. Lini belakang yang rentan, ketergantungan pada Courtois, dan kurangnya koordinasi di lini depan merupakan masalah yang harus segera diatasi Carlo Ancelotti jika ingin timnya terus melaju di kompetisi Eropa. Masalah di lini tengah juga patut menjadi perhatian. Penguasaan bola yang lebih banyak dipegang Stuttgart menunjukkan bahwa Real Madrid kehilangan dominasinya di area yang seharusnya menjadi kekuatan mereka. Luka Modric meski berperan dalam assist untuk gol Rudiger, tidak lagi bisa mengontrol tempo permainan seperti dulu. Tchouaméni dan pemain-pemain muda lainnya juga masih perlu waktu untuk benar-benar mengambil alih peran ini. Real Madrid memang memulai kompetisi Liga Champions musim ini dengan kemenangan. Tetapi cara mereka menang mengundang tanda tanya. Stuttgart yang di atas kertas seharusnya menjadi lawan yang mudah, mampu mengekspos kelemahan-kelemahan yang bisa menjadi bumerang bagi Madrid saat berhadapan dengan tim yang lebih kuat. Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Madrid di Eropa menjadi 15 pertandingan. Namun, performa yang ditampilkan jauh dari kata memuaskan. Mereka masih harus berbenah, terutama di lini belakang dan serangan yang belum sepenuhnya terorganisir. Tim seperti Bayern Munich, Manchester City, atau PSG mungkin tidak akan memberi kesempatan sebesar Stuttgart, dan jika Madrid tidak segera memperbaiki kelemahan mereka, ambisi untuk meraih gelar Liga Champions musim ini bisa saja berakhir prematur. Kemenangan 3-1 Real Madrid atas Stuttgart bisa dilihat sebagai tanda kekuatan, tetapi juga merupakan pengingat akan kelemahan-kelemahan yang ada di tim ini. Ketergantungan pada Courtois, lini belakang yang tidak solid, dan serangan yang masih belum kompak adalah hal-hal yang perlu segera diperbaiki. Madrid memang punya sejarah panjang sebagai tim yang mampu menghadapi tantangan di Liga Champions. Tetapi jika masalah-masalah ini terus berlanjut, mereka mungkin akan menghadapi kesulitan besar di fase selanjutnya. Football Lovers, bagaimana menurut kalian? Apakah kemenangan ini cukup meyakinkan atau justru mengindikasikan masalah yang lebih dalam? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.